Pagi Happy Riders, ketemu lagi di channel Kapan Goes. Nah, hari ini aku mau bahas tentang helm nih. Kenapa helm ini penting? Karena ini satu-satunya benda yang melindungi aset kita, bro. Apa sih aset kita? Kepala. Di sini ada 4 dari 5 panca indera plus ada otak, men. Kalau lu sembarangan pilih helm, lu tanggung sendiri akibatnya. Kita enaknya bahas di rumah aja ya. Udah mau hujan nih. Yuk. Basically, helm sepeda ada 2 tipe. Yang pertama, yang open face begini. Yang kedua, full face. Ada chin guardnya ya di depan. Banyak rider yang masih bingung, terutama yang baru gabung. Mereka harus pakai tipe yang mana gitu. Gini. Sejatinya pemilihan tipe helm itu didasarkan atas kondisi atau lokasi bersepeda kalian. Kalau aku sendiri sih pakai keduanya ya, baik open maupun full face. Karena aku punya scoop atau ruang lingkup bersepeda yang cukup luas, mulai dari XC sampai dengan Gravity. Oke, kita bahas satu-satu, mulai dari yang open face. Menurut aku open face ini adalah helm yang paling multifungsi. Kita bisa bawa untuk sekedar goes ringan di komplek misalnya, sampai kita bawa ke trek atau lintasan yang lebih serius, contohnya all mountain atau enduro. Nah, kelebihan utamanya karena dia nggak ada penutup di bagian depan, maka airflow dipancar ke muka kita, sehingga kita nggak anget ya. Walaupun lintasannya naik turun, kita uphill atau durasinya panjang, helm ini bisa memberikan kenyamanan bagi ridernya. Helm open face ini bejibun ya di marketplace, banyak banget. Kalian tinggal pilih model yang kalian suka. Aku saranin sih untuk kalian yang baru gabung, pilih yang range harganya 300 sampai 400-an gitu. Karena yang di bawah itu kurang bagus ya build quality-nya gitu. Di situ ada banyak kok, Polygon, Nautilus, Lixada, Careful, Rockbros, segala macam lah. Aku pikir sih helm-helm dengan range segituan masih oke untuk dibawa sampai dengan lintasan light AM ya. Nah, tapi warning nih, kalau kalian sudah mulai kencang-kencang bawa sepedanya gitu kan, lalu sudah mulai seneng ke trek-trek yang ada obstacle alami maupun buatannya, pertimbangkan untuk segera upgrade ke helm-helm open face yang punya fitur-fitur keselamatan paling mutakhir dan juga yang build quality-nya solid gitu ya. Memang ini agak mahal, cuma ya harus diimbangi gitu, karena kalian dari sisi performance maupun skill sudah naik, maka proteksinya juga harus naik. Sedikit tips ya buat kamu yang pengen beli helm open face, itu pilih yang bagian belakangnya agak menukik ke bawah seperti ini gitu ya. Itu fungsinya apa? Supaya bagian belakang dari kepala kamu terlindung paling tidak sebagian. Nih, kalau di zoom bisa kelihatan ya, di belakang telinga ini ada proteksi ke bawah. Lanjut ke helm full face ya. Ini helm bentuknya sangar abis. Kalau dilihat ada kemiripan dengan helm supermoto ataupun motocross. Serupa tapi tak sama loh. Kadang geli lihat rider yang suka pakai helm motor ya, motocross ataupun helm supermoto dipakai buat sepedahan. Mereka bilang sih fungsinya sama aja. Well, aku pikir sih nggak begitu ya. Ya memang untuk melindungi kepala betul, cuma banyak perbedaan antara helm motor dengan helm yang khusus dipakai untuk bersepeda. Apa aja sih? Yang pertama, helm sepeda itu ada ventilasinya. Banyak bro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wah lebih dari 10 ventilasi gitu. Ini fungsinya adalah supaya
rider tidak gerah gitu kan ketika memakai helm yang hampir 70% menutupi area kepala kita gitu kan. Yang kedua, lubang-lubang ini berfungsi untuk mengurangi bobot helm bro. Jadi helm sepeda ini tidak sembarangan, mereka didesain seringan mungkin dan sekuat mungkin agar rider tetap nyaman. Kalau lihat di website beratnya sih 930-an gram. Nah, iseng-iseng kita mau timbang sendiri nih, pengen tahu bener nggak? Oke, valid ya, 932 gram. Itu lumayan ringan ya untuk sebuah helm full face. Pokoknya di bawah 1 kilo sih kategorinya, masih lumayan ringan. Bandingkan dengan helm-helm motor ya, atau helm motor cross misalnya, itu pasti di atas 1,2 kilo. Tentunya efeknya ke rider akan menjadi lebih mudah lelah karena dia bawa beban yang berat. Lalu sirkulasi udaranya hampir tidak ada karena helm motor tidak dilengkapi dengan lubang-lubang angin gitu kan. Nah, para engineer di dunia sepeda juga pasti telah memikirkan bahwa bahan yang dipakai walaupun ini ringan itu juga kuat. Maka dari itu helm-helm sepeda itu pasti lebih mahal daripada helm motor. Bayangin aja, yang begini ini kalau dulu harganya 900 ya, entah kalau sekarang. Ya lebih baik kita menggunakan gear yang sesuai dengan aktivitas kita. Kalau kita sepeda ya pakailah helm sepeda. Helm jenis ini aku rekomendasikan banget ya buat kamu yang mau jalan ke trek graffiti atau trek-trek yang serem gitu ya. Yang jadi concern adalah bagian muka ini. Di sini ada chin guard. Nah, ini fitur yang paling penting nih. Kemudian di bagian belakang kita tercover full ya, ini sampai dengan perbatasan antara kepala dan leher gitu. Meski murah, helm ini dulu nyata-nyata udah pernah nyelamatin muka aku yang ganteng ini waktu main di salah satu trek graffiti di Jawa Barat ya. Ini ada videonya, coba kita tonton. Kalian coba fokus, setelah road gap itu ada belok kayu. Nah itu dia, teman-teman berhenti mendadak, aku kaget, rem dadakan, kepleset dan bang, muka sukses cium berem. Alhamdulillah ketahan nih sama moncongnya nih. Aku nggak bisa bayangin kalau aku pakai helm open face, pasti muka aku berantakan guys. Ini yang aku pakai termasuk entry level ya. Jadi banyak helm yang lebih advance daripada ini gitu ya, lebih ringan, kemudian lebih kokoh, ventilasi udaranya lebih banyak ya. Contohnya adalah Fox Pro Frame, itu impian banget sih, cuma itu mahal gitu kan. Jadi ya pakai yang ada dulu. Jadi kesimpulannya gimana bos? Masa aku harus beli 2 helm? Ya kalau aku sih demi safety concern ya tetap menggunakan 2 helm yang berbeda gitu kan. Tapi buat kamu yang punya extra cash dan gak mau ribet punya 2 helm, kamu bisa pertimbangkan untuk beli helm convertible kayak gini nih. Ini kebetulan aku contohin merek Bell ya, tipenya 3R kalau nggak salah. Helm ini kondisional banget ya, satu helm bisa untuk 2 purpose ya. Ketika kamu pengen jadiin ini helm open face, bisa tinggal buka, ini ada locknya ya, simple banget. Nah, ini bisa dipakai sebagai helm open face gitu kan. Lalu besoknya kalian mau pergi ke bikepark nih, ke graffiti, perlu full face, gampang, tinggal masukin aja chin barnya, pasang lagi
Ya ini deh, helm full face, praktis banget guys, bagus ya. Cuma sayangnya di Indonesia pilihannya nggak banyak, baru ada beberapa produsen aja yang masarin produk ini di sini. Akhir kata aku cuma mau bilang bahwa mountain biking itu seru dan fun abis, tapi dibalik itu ada resiko yang sangat besar. Kita sebagai rider yang bijak dan pinter harus bisa pilih gear protektor, terutama helm yang proper ya, disesuaikan dengan genre atau disiplin bersepeda kita masing-masing. Nih pesan nih buat para rider di luar sana yang masih pakai helm asal-asalan atau bahkan tanpa helm sama sekali, please setelah nonton ini kalian stop, mulai nabung beli helm yang proper. Ini untuk kebaikan kalian masing-masing. Makasih banyak buat kalian yang udah stay sampai akhir video. Yang belum subscribe, buruan subscribe ya. Lalu like, comment, share. Nantikan video aku selanjutnya. Gas terus!